Halo Gen Friends, bagaimana setelah menonton Big Mouth episode 13 dan 14? Beberapa prediksi di video aku sebelumnya cukup akurat bukan? Kecuali yang prediksi foto anak kecil Choi Do-ha yang ternyata itu adalah Cha Seung-hyun. Cuma di drama ini aku sampai bikin mapping kasus. Seperti yang aku bilang sebelumnya, drama ini perpaduan dari novel Pangeran Monte Cristo karangan dari Alexander Dumas, dan juga ini adalah perpaduan dari cerita Goliath. Fakta dan prediksi cerita Big Mouth episode 15 sampai dengan 16 final episode. Big Mouth dan Forum Nine River diadu domba oleh wali kota Choi Do-ha. Big Mouth dan Forum Nine River ketuanya belum pernah saling bertemu, tetapi mereka bekerja sama untuk berinvestasi pada Lala Capital dan diadu domba oleh Choi Do-ha. Big Mouth yang dipimpin oleh Park Chang-ho dan Forum Nine River dipimpin oleh Gong Ji-hoon yang pada akhirnya terungkap sama Chang-ho bahwa dalangnya adalah Choi Do-ha yang mengadu domba mereka. Choi Do-ha lah yang mencuri uang 100 miliar won dan yang membunuh Profesor So Jae-yong. Pada akhirnya Chang-ho mengajak Gong Ji-hoon bekerja sama, ya simbiosis mutualisme lah, untuk menjatuhkan Choi Do-ha karena telah membuat mereka pecah kongsi. Chang-ho yang selalu membahas duit 100 miliar won mencari keberadaan uang itu ada di mana biar masalah antara si Chang-ho ini sama Gong Ji-hoon selesai. Chang-ho ingin menghukum para pembunuh Profesor So Jae-yong dengan adil dan Gong Ji-hoon yang ingin uangnya kembali yang 100 miliar won itu. Si Ji-hoon ini hanya tidak sengaja membunuh pada kasus tabrak lari lalu diselesaikan oleh Choi Do-ha. Ji-hoon paling sering kena kasus pelecehan dan narkoba yang ia beli lewat Big Mouth, yang metamfetamin. Walau ini kemungkinan ya, mungkin Chang-ho punya tujuan untuk menjatuhkan Gong Ji-hoon agar membuatnya jatuh miskin. NF9 atau 9 Formula 9 adalah senjata biologis. NK Chemical membuat NF9 seperti senjata biologis atau untuk perang ya, yang dibuat oleh Kang Seung-geun atau Ketua Kang, yang seperti kalian ketahui bahwa Ketua Kang ini kan adalah mantan militer. Mungkin mereka membuat sesuatu yang berupa obat-obatan yang membuat orang ketagihan dan menggila dengan obat itu, seperti efek zombie jadinya. Jadi seperti jenis narkoba baru. Efektivitasnya bisa dilihat dari si narapidana psikopat yang bernama Tak Wang-yeon yang kecanduan obat itu. NK Chemical itu berdampak pada pencemaran lingkungan dari udara dan air. Bisa dilihat burung-burung yang melintas di pabrik itu tumbang dan ikan di sungai pada mati. Efek pencemaran ini berdampak pada manusia, yaitu meningkatnya penderita kanker hematologi. Salah satunya adalah leukemia. Makanya di Rumah Sakit Universitas Gucheon didirikan laboratorium rahasia untuk membuat vaksin hematologi. Efek dari pabrik kimia NK Chemicalnya milik tetua Kang. Makanya Ju-hye meminta pabrik itu dihentikan karena dampaknya sudah sangat jelas. Ju-hye juga mengambil alih laboratorium guna agar ia yang berkuasa dan bertanggung jawab atas penelitian itu. Jika dilihat sepertinya Choi Do-ha dan Hyun Joo-hee ini ingin menguasai tetua dengan tujuan baik, walaupun dengan cara yang salah. Choi Do-ha yang berambisi menghancurkan Forum Nine River dan Big Mouth, dua sindikat kejahatan besar agar ia terpilih menjadi presiden, dan Hyun Joo-hee yang ingin membuat vaksin atau obat penangkal dari pencemaran pabrik NK Chemicalnya milik tetua Kang dan Forum Nine River. Tetapi di sini wali kota Choi Do-ha yang tadinya anti villain berubah menjadi villain karena ia melakukannya untuk balas dendam dan untuk kepentingan diri sendiri hingga membunuh demi mencapai goalnya. No Sojin, putri No Park, korban pembunuhan putra tetua Kang. Big Mouth itu mau cari tahu makalah Profesor So Jae-yong karena anaknya No Park yaitu No Sojin ini ditemukan tewas dan hanya tinggal tengkoraknya aja dan ditemukan 3 tahun lalu. Saat Peter Hong yang disuruh menyelidiki, justru si Peter Hong ini berkhianat dan membantu Choi Do-ha dan menyerahkan diri ke polisi dan ke kejaksaan dan mengatakan Big Mouth lah yang mengambil uangnya. Makanya si Peter Hong ini dibikin metong.
No Sojin merupakan salah satu korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh putra tetua Kang. Kemungkinan No Sojin akan diperankan oleh Lee Se-an, karakter yang belum muncul ke permukaan. Gomiho hamil. Berdasarkan gejala leukemia, diantaranya adalah demam dan menggigil, gejala anemia, mimisan, bintik merah pada kulit, tubuh mudah memar, linglung seperti gejala yang dialami oleh Hwang Yeon, tidak sepenuhnya dialami oleh Gomiho. Gomiho hanya mengalami gusi berdarah dan mimisan, di mana ini merupakan hal yang biasa dialami ibu yang sedang hamil di trimester kedua karena perubahan hormon semasa kehamilan ini. Mungkin ia syok mendengar suaminya dibunuh oleh Choi Do-ha berdasarkan informasi dari Jerry. Jadi sehingga hormonnya meningkat dan menyebabkan gusi berdarah dan mimisan. Tak Hwan Yeon bukanlah pembunuh berantai. Setelah menonton Big Mouth hingga episode 14, aku bisa ambil kesimpulan bahwa Hwang Yeon bukanlah pembunuh berantai, melainkan dijadikan tameng atau pengganti dari kesalahan putra ketua Kang yang sebenarnya adalah pembunuh berantai yang membunuh 9 wanita yang sudah menikah. Hwang Yeon menanggung semua kesalahan dari putra tetua Kang di penjara hingga ia mengalami stres. Hadiahnya adalah keluarga Hwang Yeon diberi uang atau imbalan untuk kakak dan adiknya sehingga hidup enak atau hidupnya ditanggung oleh ketua Kang. Sedangkan ibunya mendapatkan perawatan medis kanker darah leukemia di rumah sakit Gucheon walaupun berujung pada kematian. Putra dari chairman Kang Seung-geun adalah pembunuh berantai. Putra dari tetua Kang ini belum terlihat batang hidungnya, yang baru diketahui ia berada di Amerika dan seorang pembunuh berantai yang membunuh 9 wanita yang sudah menikah. Salah satu korbannya adalah No Sojin, yaitu anak dari No Park. Ada kemungkinan juga ia menjalankan bisnis ilegal di Amerika dan dijalankan juga di Korea. Mungkin cikal bakal terbentuknya Big Mouth karena putra tetua Kang ini. Park Chang-ho adalah cucu tetua Kang. Putra tetua Kang, si pembunuh berantai ini sepertinya pernah memiliki anak, yaitu cucu tetua Kang yang tidak dianggap karena menggunakan narkoba. Di sini aku curiga, jangan-jangan Park Chang-ho ini adalah cucu dari tetua Kang, yang berarti Park Chang-ho mendapatkan harta warisan dari tetua Kang berdasarkan hukum waris. Karena Park Chang-ho itu tinggal di panti asuhan Daehan dan merawat 30 adiknya yang di panti asuhan. Park Chang-ho memiliki misi besar dari awal episode. Awal episode adalah kunci dari semua cerita. Park Chang-ho menikah dengan Go Mi-ho juga baru 3 tahun setelah jasad dari anaknya No Park ditemukan. Bisa disimpulkan kalau Park Chang-ho menikahi Mi-ho selain memang dia cinta, tapi juga ada tujuan lain, yaitu agar dia kabur dari kejaran polisi yang sudah membentuk satuan tim investigasi untuk menangkap Big Mouth. Makanya ia selalu menjadi pengacara kelas 3 agar tidak ada yang tahu jika ia real Big Mouth, kecuali kaki tangan terdekatnya yaitu No Park yang membuat permintaan untuk mengungkapkan isi dari makalah Profesor Sejong yang telah merenggut nyawa anaknya No Sojin. Menikahi Mi-ho dengan asuransi jiwa, jikalau Chang-ho mati dalam misinya, ia sudah meninggalkan warisan banyak pada Go Mi-ho. Makanya jaksa Choi Jong-rak selalu menegaskan bahwa Park Chang-ho itu bukan kena kasus narkoba aja, tetapi ia tertuduh Big Mouth karena satuan tim kepolisian sudah membentuk untuk meringkusnya. Park Chang-ho adalah Big Mouth asli. Bisa saja sebenarnya Big Mouth asli adalah Park Chang-ho, kaki tangan pertama No Park, kaki tangan kedua Kim Son-tae, kaki tangan ketiga Park Hyung-gap, atau mungkin bisa juga ditukar Big Mouth asli No Park, kaki tangan pertama Park Chang-ho, kaki tangan kedua Kim Son-tae, kaki tangan ketiga Park Hyung-gap. Atau Big Mouth aslinya adalah No Park, kaki tangan pertama Go Mi-ho, kaki tangan kedua Kim Son-tae, dan kaki tangan ketiganya Park Hyung-gap. Tapi kalau dari runtutan cerita, aku curiga real Big Mouth adalah Park Chang-ho. Karena dari awal dia memberikan surat ke Peter Hong untuk mencari anaknya No Park, yaitu No Sojin. Tetapi si Peter Hong ini malah mencuri dana atau dicuri Do-ha, dana yang mereka kembangkan bersama forum Nine River. Karena Jerry pernah bilang, hanya 3 besar yang bisa meminta permintaan. Yang masih jadi pertanyaan, apakah No Park ikut dihitung atau tidak? No Park memiliki permintaan untuk mengungkapkan makalah Profesor Sejong. Mungkin begini. 3 terbesar dari Big Mouth memiliki petinggi di atasnya, yaitu big leadernya, bos daripada bos. Karena anak buahnya sendiri kemungkinan belum pernah melihat sosok asli
dan bertatap muka langsung dengan Big Mouth sesungguhnya, yaitu si penipu paling jenius dalam sejarah. Jika diperhatikan, alur bisnis dari Big Mouth adalah berinvestasi, lalu membuat penawaran dengan anggotanya, taruhan berkedok investasi, dan markas mereka berupa restoran teppanyaki. Hal ini dilakukan kembali oleh Park Chang-ho di dalam penjara, ya seperti kartu tarotnya, memulai kembali dengan versi yang berbeda, berinvestasi pada ketua Yang Chun-sik, dan membuka restoran teppanyaki juga, lalu taruhan sama pecandu 300 juta won di mana Jerry aja sampai heran dan ternyata berhasil. Misi pertama Park Chang-ho gagal karena tim satuan polisi berhasil meringkusnya berdasarkan informasi anonim. Bisa saja yang melaporkan Park Chang-ho sendiri atau si Sontae atau Ju-hye. Gangsternya berakhir di penjara, yaitu No Park dan kawan-kawan yang satu sel dengannya hingga Chang-ho pun ikut dibui. Makanya mereka semua anak buah Park Chang-ho itu satu sel sama Chang-ho. Saat di dalam sel, Chang-ho juga tidak dirundung, melainkan diperlakukan baik. Chang-ho juga tidak pernah membahas barang haram yang ditemukan di kantornya, atau mungkin dia tidak menyangkal sebenarnya. Yang selalu ia pertanyakan pada Kim Son-tae dan juga para VIP adalah siapakah yang mencuri uang 100 miliar won dan menjadikan Big Mouth framingnya. Saat dia terpilih sebagai Big Mouth, Chang-ho melihat ke arah Jerry nih, seolah si Chang-ho tuh tahu kalau Jerry ini tahu real Big Mouth-nya itu adalah Chang-ho semenjak di penjara itu. Makanya Jerry diajak bergabung melalui Kim Son-tae yang memberikan secari kertas itu kepada Jerry. Makanya aku bilang kertas itu tuh nggak ditukar, dan bener kan, Jerry jadi anggota Big Mouth juga. Ia melakukannya karena ingin tampil ke publik nih si Chang-ho sebagai Park Chang-ho, bukan sebagai Big Mouth. Jadi dia tuh pengen jadi hero, anti-hero, pokoknya terkenal. Tapi bukan karena dia adalah seorang Big Mouth si penjahat. Dia pengennya terkenal sebagai Park Chang-ho. Makanya dia melakukan ini untuk membersihkan namanya dulu yang pertama. Orang tua Park Chang-ho. Naluri liar aku sebagai penulis misalkan. Big Mouth didirikan oleh anak tetua Kang yang memakai narkoba atau pembunuh berantai si kriminal yang gak dianggap anak sama tetua Kang atau diusir. Makanya buat sindikat kejahatan dengan nama Big Mouth dengan tujuan menyaingi Nine River. Makanya mainnya di ruang bawah tanah alias sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah kepemilikannya berganti ke anaknya yaitu Park Chang-ho, selain sebagai mafia, mereka juga membantu rakyat Gucheon yang berdampak dari penggusuran dari pembangunan ilegal yang dilakukan oleh Forum Nine River. Makanya ada scene di mana Big Mouth terlibat dengan para gangster pelaksana program apartemen kota baru. Dan orang tua Park Chang-ho mendirikan panti asuhan Daehan sebagai antek-anteknya. Intinya adalah panti asuhan ini adalah core inti dari Big Mouth dan dilatih sejak dini. Jadi mungkin isinya di panti asuhan Daehan itu adalah para petinggi atau pimpinan yang di atas dari 3 besar itu. Jadi kemungkinan marga kedua orang tua Park Chang-ho adalah Park dan Kang. Makanya Chang-ho tinggal di panti asuhan karena dianggap aib oleh tetua Kang, dan karena Chang-ho juga tahu kalau orang tuanya diusir oleh tetua Kang. Jadi No Park dan Park Chang-ho punya tujuan yang sama, yaitu mengungkap kebusukan dari NK Chemical dan Forum Nine River milik tetua Kang. Karena ayahnya di Amerika dan ibunya sudah meninggal akibat leukemia mungkin ya. Dan yang meneruskan bisnis kotor orang tuanya dan bertanggung jawab sama anak-anak panti asuhan Daehan itu adalah Park Chang-ho. Dan sepertinya itu juga adalah panti asuhan No Park dibesarkan. Makanya No Park di posisi pertama yang bertugas melindungi tuannya dan bisa membuat permintaan sekaligus melatih Chang-ho. Kan kata si Jerry yang bisa membuat permintaan itu harus menjadi salah satu 3 besar kan. Bisa dilihat dari flashbacknya Go Mi-ho waktu membeli susu yang kadaluarsa hari ini ditukar sama Park Chang-ho agar si Chang-ho bisa dapat gratis atau murah. Walau gaji Chang-ho dipotong, dia tetap tidak panik atau bingung bagaimana ia menafkahi anak-anak dari panti asuhan. Duitnya dari mana? Chang-ho juga tertangkap berkelahi dengan murid lain oleh ayah mertuanya Go Mi-ho yaitu Ko Ki-kwang. Si Chang-ho bilang tidak pernah meninju orang waktu di episode 2 waktu ia meninju ketua Yang. Tetapi di flashback SMA-nya ini jelas ia berkelahi dengan 3 anak SMA karena Chang-ho yang tidak babak belur. Chang-ho juga yang memulai duluan memukul dan ia juga seorang atlet. Berarti di sini Chang-ho bohong dong sama kita sebagai penonton. Ternyata dia pernah kok meninju orang.
Panti asuhan selalu menjadi andalan tameng dia agar ia terlihat baik. Biar tidak terdeteksi polisi, makanya ia mulai berpacaran dengan Go Mi-ho karena ayahnya juga bekerja di bidang kepolisian, jadi dia bersembunyi di balik ayah mertuanya. Makanya ia tidak mau pisah dengan ayah mertua. Hakim Park Chul-soo yang belum terlihat ini sepertinya teman dekat Choi Do-ha adalah musuh tetua Kang, kemungkinan anggota Big Mouth. Hakim yang nanti di persidangan 3 terdakwa pembunuhan Profesor So Jae-yong, Hakim Pengadilan Tinggi 1. Choi Do-ha berambisi menjadi presiden. Wali kota bertujuan ingin menjadi presiden agar terpilih oleh rakyatnya. Dia menggunakan cara kotor yaitu korupsi dan mengadu domba 2 sindikat kejahatan yaitu Big Mouth dan Forum Nine River agar dianggap sebagai pahlawan, tetapi ketahuan sama Park Chang-ho kalau dia adalah dalangnya dari pemfitnahan antara Big Mouth dan Forum Nine River. Hyun Jo-hee yang merekomendasikan Park Chang-ho pada Choi Do-ha. Ada beberapa adegan yang membuat aku curiga dari sikap Chang-ho kepada Hyun Jo-hee tidaklah dingin, malah melainkan ramah seperti ketika di penjara. Chang-ho menitipkan Go Mi-ho pada Hyun Jo-hee. Dan di episode 14, Hyun Jo-hee memalingkan muka ketika menatap Chang-ho. Ia sepertinya juga sudah mengetahui gitu kalau Chang-ho ini adalah cucu dari tetua Kang. Hyun Jo-hee kenal baik dengan Park Chang-ho. Saat Park Chang-ho tertangkap di terdakwa kasus Big Mouth, hanya Hyun Jo-hee yang tidak begitu terkejut dan ia juga menyindir Gong Ji-hoon tentang investasi lala kapital. Apakah si Gong Ji-hoon ini bisa mengalahkan Big Mouth, kata si Ju-hee kan? Lalu saat para perawat mengunjungi penjara, di sana terlihat Ju-hee seperti mengenal Chang-ho dengan baik. Hingga saat pemakaman tetua Kang pun Ju-hee memalingkan muka, tetapi setelah Chang-ho melihat ke arahnya, si Ju-hee tidak menatap kesal, justru kaget mungkin suaminya sejahat itu. Tetua Kang sudah menyelidiki identitas Park Chang-ho. Saat di episode 13, Gong Ji-hoon menyarankan Ketua Kang untuk menyelidiki Chang-ho dulu. Kemungkinan di sini Ketua Kang tuh tahu kalau Park Chang-ho adalah cucunya yang dibuang di panti asuhan dan mengambil Hyun Jo-hee sebagai gantinya. Sekretaris Cha tahu cerita lengkap keluarga Tetua Kang. Di episode 14, Sekretaris Cha bercerita bahwa pengacara dan Sekretaris Cha mengambil dokumen warisan terlebih dahulu, kemudian wali kota datang setelah Hyun Jo-hee. Sepertinya ia tidak berbohong, ia sengaja mengelabui Choi Do-ha dan merekam pembunuhan yang dilakukan oleh Choi Do-ha. Park Chang-ho mengungkapkan sosok asli Choi Do-ha di debat Capres. Saat di acara debat Capres disinilah Park Chang-ho akan mengungkapkan sosok asli dari Choi Do-ha. Choi Do-ha yang mencuri dana Forum Nine River yang sebesar 100 miliar won, membuat pabrik narkotika dengan modus peternakan ikan karena Go Mi-ho sudah menyelidiki peternakan ikan yang banyak mengawalnya itu ternyata pabrik pembuatan narkotika yang Choi Do-ha gunakan untuk membunuh tetua Kang. Park Chang-ho juga akan membersihkan nama Big Mouth yang akan ia limpahkan ke Choi Do-ha. Walau sebelumnya targetnya adalah Gong Ji-hoon, tapi ternyata Gong Ji-hoon ini juga sama seperti Big Mouth, hanya korban fitnah yang dilakukan Choi Do-ha. Di sini aku juga curiga, jangan-jangan anak dari tetua Kang itu masih ada di Korea. Dia melakukan kejahatan dan disembunyikan oleh Choi Do-ha di peternakan itu mungkin. Go Mi-ho sudah mengetahui Park Chang-ho adalah Big Mouth. Sejak Go Mi-ho bertugas di penjara Gucheon, sepertinya ia sudah mengetahui jika suaminya adalah Big Mouth yang asli. Go Mi-ho hanya ingin suaminya jujur padanya tentang siapa dia sebenarnya. Makanya sejak di episode pertama, Go Mi-ho bilang, "Aku tahu kau berbohong padaku." Walau terkesan ucapannya bercanda, maksudnya adalah sedang menyindir suaminya agar berkata jujur padanya perihal tentang jati dirinya. Bagaimana jika ternyata ibu Park Chang-ho adalah anak dari No Park yaitu No So-jin dan ayahnya adalah putra dari tetua Kang? Kasus hilangnya anaknya No Park yaitu No So-jin, seorang reporter wanita yang menghilang setelah membahas atau mencari tahu tentang makalah Profesor So Jae-yong dari Forum Nine River. Kemungkinan No So-jin ini diculik oleh salah satu anggota Forum Nine River. Seperti yang kalian ketahui bahwa berdasarkan presentasi dari Jerry,
Anggota dari forum Nine River ada 21 orang, sementara yang tampak ke publik itu baru ada 10 orang. Berarti masih tersisa 11 orang lagi yang belum diketahui. Anak dari tetua Kang ini, si pembunuh berantai, kemungkinan adalah salah satu anggotanya. Ia menculik, memperkosa, dan menjadikan No Sojin adalah objek dari karya seninya yang sangat creepy. Maka dari perbuatan putra tetua Kang ini lahirlah Park Chang-ho yang dianggap aib oleh tetua Kang dan dibesarkan di panti asuhan Daehan. Oke, segitu fakta-fakta dan prediksi dari aku untuk drama Big Mouth episode 15 hingga ke-16 final episode. See you di drama lain atau di film-film lainnya, bahkan hingga game. Bye!